Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alat dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum bisunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena kemurahan dan kenikmatan Allah yang wajib kita syukuri. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang barangkali saat ini dalam keadaan sehat walafiat, namun barangkali ada pula yang sedang dalam keadaan sedih karena sakit, sedih karena hutang yang melilit, karena cita-cita yang belum terkabulkan, bisa jabatan, bisa keinginan hidup yang layak. Adapun kali ini yang ingin kami sampaikan dengan judul apapun hajatmu, hidup kaya, hutang lunas, dan jabatan akan terkabul jika amalkan ini. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, semua orang berkeinginan hidup mapan dan berkecukupan. Apalagi yang lagi punya hutang, pasti ingin segera lunas. Karena hutang bagi kebanyakan orang menjadikan beban kehidupan. Hati tak tenang, tidur tak nyenyak, malu bertemu orang. Begitu pula dengan jabatan atau kedudukan. Semua orang juga menginginkannya karena itu bagian dari fitrah manusia. Untuk meraih semua itu, semua orang rela membanting tulang dan bekerja keras. Namun tidak semua orang dapat sukses untuk meraihnya. Meraih apa? Meraih hidup sukses, hidup kaya, hutang lunas, jabatan teraih. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena yang menentukan adalah Maha Penentu kesuksesan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, semua cita-cita yang diimpikan pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah memberikan petunjuk. Dan petunjuk yang terbaik. Dan tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tak lain adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan solusi terbaik untuk meraih cita-cita hidup dan sukses di dunia dan di akhirat. Ada 3 doa yang ampuh luar biasa, tetapi sebagian orang menganggapnya biasa-biasa saja dan tak tahu cara mengamalkannya. Oleh karena itu, mari kita lihat satu persatu kehebatannya. Yang pertama, Al-Fatihah itu apabila diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan di dalam suatu hadis
dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lamma nazalat Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu biizzatihi wa jalalihi anna la yusamma alayya say'in illa baraka fihi. Tatkala turun Bismillahirrahmanirrahim, Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya bahwa tidaklah ia, maksudnya ia itu Bismillah tadi dan Fatihah tadi, dibacakan atas sesuatu, melainkan dia akan memberkatinya. Jadi surat Al-Fatihah itu jika dibaca, dialamatkan kepada sesuatu, misalnya tentang toko, warung, orang, hajat, maka semuanya akan membawa berkah. Toko yang tadinya sepi akan menjadi laris, warung yang sepi akan menjadi laris, warung yang tadinya tidak berkah menjadi berkah, orang yang tadinya tidak suka menjadi suka, hajat yang menjauh akan mendekat, hidup kaya yang sulit maka akan datang kepada pengamalnya. Kemudian jabatan yang sulit diraih akan datang kepada orang yang mengamalkannya. Yang kedua, yaitu surat Al-Ikhlas. Itu juga luar biasa. Maka mari kita simak penjelasannya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus seseorang dalam suatu misi. Orang itu membaca di dalam sholatnya Qul huwallahu ahad. Ketika mereka telah kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, tanyakan kepadanya, kenapa ia melakukan itu? Maka mereka menanyakan kepada orang itu. Ia menjelaskan, sesungguhnya itu sifat Ar-Rahman, dan saya senang membacanya. Maksudnya membaca surat Al-Ikhlas tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, katakan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Dari hadis ini jelas bahwa orang yang membaca Qul huwallah di dalam sholatnya atau di luar sholatnya, maka Allah akan mencintainya. Dan jika Allah sudah mencintai orang yang membaca itu, maka apapun hajatnya, apapun cita-citanya, apapun keinginannya, insya Allah akan dikabulkan. Hutang akan lunas, cita-cita akan diraih, jabatan akan datang menghampirinya. Itu tentang surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu sholawat. Bagaimana dengan sholawat? Imam Ash-Sha'rani berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca sholawat, maka ia telah membuka bagi dirinya 70 pintu rahmat. Dan Allah akan menanamkan rasa cinta kepada dirinya ke dalam hati seluruh manusia. Jadi bacaan sholawat itu bisa mendatangkan 70 pintu rahmat Allah datang kepada orang yang membaca. Jadi setiap doa akan terhalang jika tidak diucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Doa apapun, Anda berdoa sampai katakanlah buta,
atau mungkin sampai berbulan-bulan, kalau tidak disertai sholawat, maka doanya akan sia-sia karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya adalah sangat mudah, yaitu setelah sholat fardu 5 waktu, jangan lupa semua laksanakan sholat fardu 5 waktu, jangan ditunda-tunda. Setelah selesai sholat, kemudian wiridan, setelah itu kemudian khususkan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li barakati Sayyidina Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israila alaihimus salatu wassalam wa li karamati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu wa li maunati masayikhina wa murabbibina wa li walidina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibaca sampai selesai. Setelah itu kemudian lakukan Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai Al-Fatihah, mohon apa yang Anda hajatkan, sampaikan kepada Allah. Kemudian setelah itu membaca Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad sampai selesai. Setelah selesai, mohon apa yang Anda cita-citakan. Membaca 1 kali lagi, selesai, mohon apa yang Anda minta. Sampai 3 kali semuanya diakhiri dengan doa, keinginan saudara. Kemudian yang ketiga, yaitu sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah sholawat sajaratun nuqud, sholawat pohon uang, yang apabila dibaca akan mendatangkan uang berbondong-bondong datang ke rumah Anda. Dengan cara Allah, entah itu lewat pekerjaan, entah itu lewat orang, semuanya akan datang kepada Anda. Maka yakinlah, 100% tidak boleh goyah sedikit pun. Keyakinan Anda bahwa doa Anda pasti akan dikabulkan, itu harus ditanamkan di dalam jiwa hati saudaraku. Yang kedua, harus sabar. Tidak boleh tergesa-gesa, apalagi mengatur Allah. Sekarang, besok, mohon dikabulkan. Tidak usah. Yang ketiga, harus tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.